Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semuanya. Oke, hari ini saya akan menyusuri jalanan perkotaan yang ada di Kota Baru. Kemudian saya akan masuk ke gang-gang, ke pasar-pasar seperti apa di Kota Baru. Bahkan saya akan nanti masuk ke pelabuhan. Mudah-mudahan kalian bisa melihat kondisi yang ada di Kota Baru. Oke, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, kita mulai perjalanan kita, mulai start dari depan kantor Bupati. Saya akan menyusuri jalanan di kota terlebih dahulu, kemudian masuk ke gang-gang yang ada di perkampungan Kabupaten Kota Baru. Saya sempatkan juga nanti masuk ke pasar, ke pelabuhan. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Oke, saat ini saya berada di Jalan Agus Salim. Jalan Agus Salim ini adalah jalan yang menuju ke arah Polres Kota Baru. Ya, ini cuacanya cerah, saudara-saudara. Oke, lanjut. Saya masuk ke gang-gang penduduk yang ada di kawasan belakang Masjid Raya Kota Baru. Ini rumahnya seperti ini, jalannya bagus sekali ini. Memang pemukiman di sini itu adalah pemukiman padat penduduk, rumahnya rapat, kemudian sebagian besar rumah masih terbuat dari kayu, sehingga kalau terjadi kebakaran itu memang agak-agak riskan ya. Jadi kalau satu kena bisa merebet kemana-mana karena memang bahan bangunannya yang mudah terbakar. Oke, jadi ini di Desa Sebatung RT 2. Masyarakat banyak yang membuat kerupuk. Nah ini guys, di Masjid Raya Kota Baru ya, seperti ini. Oke, kembali ke jalan raya. Saya coba akan masuk ke gang-gang berikutnya. Tempatnya namanya di Rampak ya, Desa Rampak. Nah, Desa Rampak ini adalah kampung nelayan, mana penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dari suku Bajau. Nanti kita lihat seperti apa nanti kehidupan suku Bajau yang ada di Desa Rampak. Ini salah satu gang yang ada di Desa Rampak. Ini kalau dari konstruksinya sama ya. Bangunan di sini masih didominasi oleh bahan dari kayu. Kemudian tanahnya atau lokasinya itu ini rawa-rawa sebenarnya. Jadi bangunan itu menggunakan cerucuk kalau orang sini menyebutnya. Jadi tidak bisa langsung bikin pondasi, tapi harus menggunakan cerucuk terlebih dahulu. Nah ini kehidupan pagi hari di Kampung Rampak. Masih sepi guys, karena ini masih jam 7-an ya, masih sepi seperti ini.
Ya, ini masih di Desa Ramba juga. Jadi rumahnya memang sudah disusun sedemikian rupa, jadi gangnya ini besar sekali guys. Karena memang kampung Rampa ini dulu pernah kebakaran. Jadi satu kampung ini habis karena jalannya sempit, susah pemadam masuk, sehingga dari pengalaman itu jalan yang ada di sini diperlebar supaya akses masuk pemadam itu lebih mudah dan kejadian kebakaran tidak terjadi lagi. Oke, inilah kampung Rampa. Oke, ini juga masih di kampung Rampa juga. Jadi gang-gangnya hampir sama guys, masih menggunakan jalan yang lebar sebagai antisipasi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau yang lainnya. Nah, bisa dilihat Desa Rampa ya. Nah, Desa Rampa. Oke, saat ini saya menuju pasar tradisional. Ini ramai sekali guys, mulai pasar wade, pasar buah, pasar daging, kemudian pasar ikan di sana banyak sekali. Coba nanti kita masuk satu persatu. Nah, ini pasar ikan. Ramai sekali guys. Banyak. Ini acil-acilnya lagi jual sayur. Ramai sekali. Padat sekali guys, rame. Ini macam-macam ada di sini, semua hasil petani, hasil kebun, hasil perikanan banyak di sini ya, dan harganya murah-murah ya, terjangkau. Ini sayur, banyak sayur, jengkol ada, pete banyak. Ini adalah kondisi setiap harinya seperti ini guys. Masyarakat berbondong-bondong di pasar untuk membeli panganan, sayur, ikan, dan lain sebagainya banyak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys, di pasar ramai sekali. Ini menghidupkan perekonomian masyarakat Kota Baru.
Baru pada tempatnya. Hasil bumi, hasil nelayan, perikanan banyak sekali di sini. Harganya murah-murah. Oke, saya jalan lagi. Saya lanjut setelah ini ke pelabuhan. Nanti di pelabuhan sana itu banyak kapal-kapal besar ya, kapal-kapal kayu kebanyakan. Kemudian ada terminal speed. Oke, nanti kita lihat. Nah, ini posisi saya sekarang berada di Pasar Limbur ya, belakang Pasar Limbur, dekat ke pelabuhan. Oke, lanjut kita masuk ke kawasan pelabuhan. Ini adalah jalan menuju ke pelabuhan, jalan masuknya guys. Pelabuhan ini memang bukan pelabuhan besar yang memuat segala kapal ya. Jadi kapal-kapal di sini tuh hanya kapal kayu, tapi ukurannya besar, tapi kayu dia. Ini seperti ini guys. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini saya sudah di pelabuhan. Ini banyak kapal-kapal berjejeran di sini ya. Ini kapal kayu. Ya, ini rutenya ke seberang, ada di pantai. Kemudian juga ada kapal penumpang ya. Sebenarnya kapal penumpang juga melayani rute, ada Sulawesi, ada juga ke Pulau Marabatuan atau Pulau 9 lewat sini guys. Nah, jadi seperti ini. Memang ini bukan pelabuhan yang memuat kapal-kapal yang besar atau kapal penumpang jarak jauh, tidak, hanya lokal saja. Seperti ini. Nah, ini dia kapalnya. Misalnya ini KMP Syafaat namanya kapalnya. Kemudian ada Berkat Syafaat. Ya, seperti itulah nama kapalnya. Nah, ini bersandar guys. Kalau untuk penumpang biasanya dia berangkatnya sore, baik yang ke arah pantai, Tanjung sama Lantakan dan lain sebagainya. Ini biasanya berangkatnya sore ya. Kalau pagi masih memuat barang, kemudian persiapan nanti sore penumpang manusia atau penumpang orang itu bisa langsung memasuki kapal. Jadi ini lagi sandar guys, kapalnya seperti ini. Ya, ini contohnya, ini ada kapal Berkat Syafaat 2. Jadi jadwalnya itu ada, misalnya hari Minggu tuh ke Tanjung, ke Rampak, ke Bako, berangkatnya jam 8 malam ya, malam Senin. Berarti besok malam baru berangkat ini. Jadi memang tidak setiap hari ya untuk berangkatnya, ada jadwal-jadwal tertentu yang sudah ditentukan. Jadi penumpang tinggal menyesuaikan dengan jadwal keberangkatannya saja. Ya, kurang lebih seperti. Nah, di sini juga selain kapal-kapal penumpang kayu tadi ya, di sini juga sebagai pangkalan kapal kecil atau kita menyebutnya di sini speedboat ya. Jadi speedboat ini trayeknya Kota Baru ke
Batu Licin atau Batu Licin Kota Baru, semuanya dari sini berangkatnya. Jadi jarak yang ditempuh Kota Baru ke Batu Licin menggunakan speed ini kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan speed. Jadi dari sini ya, dari sini sampai ke ujung sono di sana itu di Batu Licin ini perjalanannya 1 jam. Jadi kalau ada yang buru-buru tidak mau lewat darat bisa menggunakan jalur laut menggunakan speedboat. Ongkosnya berapa? Ongkosnya dia memang satu speedboat itu isinya 4-5 orang. 4-5 orang. Biasanya kalau penumpangnya penuh, satu orang itu kurang lebih 100.000 per orang ya, per kepala. Jadi kalau ada 5 penumpang di situ bisa 100 5 orang 500.000. Jadi satu perjalanan 500.000. Ini contohnya seperti ini speednya. Tapi di sana banyak juga tuh speednya ya, di sebelah sana. Nah terus bagaimana kalau penumpangnya 2, 3 atau hanya 1 saja misalnya? Ya itu tinggal negosiasi saja. Tapi biasanya supaya tidak rugi, speed itu dia satu jalan itu minimal 500 ya. Kalau 2 orang ya dibagi 2, 3 orang dibagi 3. Kalau 1 orang ya 1 orang terpaksa ya, seperti itu. Ini pagi ini cuacanya berawan ya, panas tidak, mendung pun tidak. Jadi banyak aktivitas pagi di sini, yang mancing banyak. Di pinggir-pinggir ini banyak yang mancing. Ya, nyari-nyari ikan lah seperti biasa. Oke guys, nah di ujung sana tuh ya banyak yang mancing ya, banyak sekali yang mancing. Ikannya nggak tahu ikan apa itu, tapi ada aja. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita, menyusuri jalanan di pelabuhan. Oke guys, sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. Nanti kita lanjut pada vlog-vlog berikutnya. Selamat beraktivitas, salam sehat sejahtera buat kita semua. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.